ditambah lagi dengan adanya peran antagonis, penggambaran bahwa perempuan itu seperti ini di film-film itu akan jelek juga pada akhirnya. Tapi yang ada di sisi kami adalah kami mengurangi peran antagonis ini di film-film, peran antagonis perempuan yang merupakan aktor rentan, karena saya rasa perempuan juga tidak senang dengan hal ini, sehingga interest feminis ini tidak akan sejalan dengan adanya intensitas antagonis perempuan, karena adanya labelan, lalu diskriminasi dan akhirnya anak rentan juga. Tapi kemudian yang B, bagaimana efektifnya bahwa interest perempuan ini akan tercapai? Saya rasa interest feminis akan tercapai. Saya rasa feminis di sisi kami sudah menyesali ini dan akan ada mekanisasi yang akan timbul di masyarakat dari kaum feminis bahwa sebaiknya tidak perlu ada berhadapan tokoh antagonis perempuan yang memang sejahat itu. Sehingga kemudian yang C, eksklusivitasnya di sisi kami. Eksklusivitasnya adalah ini tidak akan terjadi di sisi lawan karena mereka tidak mau menyesali ini, sehingga peran antagonis akan masif pada akhirnya. Kemudian akan ada pelabelan yang lebih masif lagi di masyarakat. Tapi ini tidak, sadari bahwa ini tidak ada di sisi kami karena akan timbul minim peran antagonis sendiri.
B. Konteksnya apa? Aku rasa orang-orang atau perempuan yang sendiri adalah orang yang dulunya baik menjadi jahat bukan karena tanpa alasan juri, tapi karena bentuk pembentukan haknya atau perlindungan yang dia miliki itu lemah dibanding kelompok mayoritas atau yang berkuasa di atasnya juga pada akhirnya. Saya rasa ini adalah bentuk peningkatan intensitas sebagai pihak antagonis itu sendiri, yaitu orang-orang yang jahat, egois, tidak mau kalah atau kalah pada akhirnya. Sehingga beban pembuktian yang
video A, silakan angkat tangan dan katakan interupsi. Kalau saya belum menjawab, artinya saya sedang fokus pada argumentasi saya dan saya akan menjawabnya setelah argumentasi selesai. Jadi mohon jangan suka interupsi. Untuk melanjutkan kasus dari sisi oposisi, 3, 2, dan 1. Juri, sadari, orang yang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ini adalah framing dan kontekstualisasi yang tidak pernah diberikan dari sisi proposisi itu sendiri. Jadi saya rasa kalau mereka tidak pernah menjelaskan hal ini dari awal, maka seluruh argumentasi mereka itu sudah lulus dari awal. Jadi saya akan menjelaskan kepada Anda empat dasar kepada sisi proposisi. 1. Kalau kamu bilang bahwa perempuan itu punya sifat emosional seperti mereka akan melakukan kejahatan, selingkuh, egois dan lain sebagainya, justru saya bisa pelik hal ini dan buktikan kepada juri bahwa itu akan lebih baik jika itu ada di sisi oposisi. Justru kalau perempuan pemeran antagonis di sebuah film itu membawa dengan perasaan emosional, justru itu akan membuat para audiens yang mempunyai perasaan emosional justru bisa terbuka perasaan emosionalnya, sehingga pada akhirnya mereka akan bisa lebih baik untuk memahami apa yang sebenarnya menyebabkan perempuan tersebut menjadi orang antagonis. Pun saya rasa pada akhirnya film seperti produsen dan lain sebagainya itu mau untuk menambahkan bumbu-bumbu seperti backstory pada pemeran antagonis tersebut, agar pada akhirnya membuat para audiens itu lebih tertarik untuk menonton film tersebut. Sehingga saya rasa dulu cap negatif dan lain sebagainya di sisi kamu itu tidak bisa terjustifikasi atas premis yang saya sudah jelaskan tadi. 2. Kalau mereka khawatir tentang cap stigma buruk terhadap perempuan yang dikatakan sebagai contoh mengenai kelamin ketika mereka sedang marah, saya rasa mereka tidak bisa mengatakan hal ini bahwa ini akan membuat perempuan itu menjadi aktor rentan. Karena pada akhirnya kalau mereka bilang bahwa perempuan yang sering marah itu dicap, dikelamin dan itu menjadikan perempuan sebagai aktor rentan, saya rasa ini juga bisa lain terjadi di sisi laki-laki sendiri. Karena pada akhirnya laki-laki yang bentuk parasnya fisiknya itu maaf seperti jelek dan sebagainya, ini juga dicap untuk dan sebagainya. Tapi itu tidak menjadikan laki-laki sebagai aktor rentan. Jadi saya rasa kalau bentuk pengglorifikasian mereka seperti cabut itu akan menjadikan perempuan menjadi aktor rentan, saya rasa itu bisa terjustifikasi dan itu lain di dua sisi. Tapi 3, eksklusivitas di sisi mereka itu orang-orang di sisi mereka akan lebih sadar seperti isu-isu feminis dan lain sebagainya. Saya rasa mereka tidak pernah memberikan penggambaran hal ini dari awal, karena pada akhirnya mereka tidak pernah memberikan kontrafaktualis mereka itu seperti apa, karena pada akhirnya orang-orang di status quo itu sadar mengenai isu-isu feminis yang ada pada status quo. Tapi kalau mereka bilang di sisi kami itu akan ada orang-orang yang tidak sadar dan tidak peduli pada peran-peran antagonis, karena pada akhirnya mereka itu tidak hanya melihat pada seperti dan lain sebagainya. Saya rasa itu bisa terjustifikasi karena akan ada peran emosional. Saya akan menjelaskan kepada Anda daripada argumentasi saya. Tapi kalau pada akhirnya mereka mengatakan bahwa di sisi mereka orang-orang itu akan lebih sadar, saya rasa itu terlalu asumtif. Pada akhirnya di sisi mereka itu akan ada lagi aktor-aktor apatis yang tidak sadar pada peran-peran antagonis dan backstory pada perempuan antagonis tersebut. Tapi 4, tidak ada penjelasan jelas bahwa di sisi mereka masyarakat itu akan lebih condong ke sifat daripada apa yang diperankan oleh antagonis tersebut. Karena sadari, kemauan daripada audiens menonton sebuah film karena mereka mau untuk melihat perasaan emosional, mereka mau melihat apa yang sebenarnya ditampilkan oleh film tersebut, sehingga pada akhirnya pihak film itu tentu akan memberikan backstory kepada pihak antagonis tersebut. Contohnya apa? Seperti aktor Mel Gibson pada Frasa Musik, yaitu Mel Gibson adalah sebuah aktor yang dimana ia dihianati oleh kerajaan tersebut, sehingga pada akhirnya sayapnya Mel Gibson itu dipotong pada akhirnya. Sehingga pada akhirnya kalau ini terlihat oleh para audiens, mereka akan bisa sadar bahwa pada akhirnya hak feminis dalam film tersebut itu tidak pernah terlihat pada akhirnya, sehingga ini akan membuat mereka lebih likely sadar akan isu feminis yang ada pada status quo. Jadi saya akan jelaskan kepada Anda juri bahwa pada akhirnya mosi ini adalah mosi aktor dan evaluasi. Pada akhirnya beban dari kedua sisi itu lainnya. Pada akhirnya beban dari kedua sisi itu adalah mau untuk memenuhi interest dari aktor tersebut. Tapi sebenarnya apa interest dan kemauan daripada feminis itu sendiri? Saya rasa kemauan dari feminis adalah mereka mau untuk menyetarakan hak-hak perempuan dan laki-laki dan isu gender dan lain sebagainya. Jadi saya rasa beban oposisi dalam perdebatan ini itu simpel, yaitu 1. Beban oposisi adalah tidak usah menyesalkan bentuk peningkatan intensitas penggambaran perempuan sebagai tokoh antagonis pada akhirnya. Tapi 2, menjelaskan kepada juri korelasi kenapa ketika peningkatan intensitas itu bisa berdampak pada kemauan aktor itu sendiri atau interest aktor itu sendiri. 1. Sadari, ini mesti aktor. Artinya kita mau memenuhi interest dari aktor feminis itu sendiri, yaitu mau agar ada kesetaraan gender dan hak-hak perempuan itu sendiri. Tapi pada akhirnya kenapa bentuk peningkatan intensitas penggambaran perempuan sebagai tokoh antagonis itu bisa untuk memenuhi interest aktor itu sendiri? Ada sebuah poin. A.
Antagonis tidak hanya selalu mengenai hal yang jahat. Sebagai produser film, mereka jelas memberikan bumbu kepada tokoh antagonis agar pada akhirnya cerita mereka itu bisa lebih berkembang dan pada akhirnya para audiens itu bisa lebih tertarik untuk menonton film tersebut pada akhirnya. Jadi pada akhirnya kalau pihak-pihak antagonis itu disinggung backstory-nya seperti mereka mengenai yang namanya pelecehan dan pelanggaran hak feminis dan lain sebagainya, saya rasa para audiens itu akan bisa sadar bahwa pada akhirnya status quo itu masih minim yang namanya hak feminis dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kemauan daripada feminis itu akan lebih bisa tercapai pada sisi oposisi itu sendiri. Contohnya apa? Pada film Putri Tidur, mereka kadang bilang bahwa Nenek Lampir yang dicap sebagai orang perempuan yang marah dan sebagainya, cap buruk, stigma buruk. Nenek Lampir pada film Putri Tidur itu tidak sembarangan mereka Nenek Lampir tersebut menjadi jahat. Ada faktor penyebab Nenek Lampir tersebut menjadi jahat. Seperti apa? Nenek Lampir tersebut adalah sebuah pemimpin sebuah kerajaan, tapi nenek penyihir tersebut dikhianati oleh kerajaan tersebut. Sehingga pada akhirnya ia ingin membalas dendam kepada Putri Tidur sendiri. Itu tidak sembarangan mereka dijadikan pihak antagonis pada akhirnya. Ada backstory yang menyebabkan mereka menjadi antagonis. Orang baik adalah orang jahat atau orang baik yang terluka pada akhirnya. Tapi B, apa korelasi kalau mereka semua itu punya backstory dan itu bisa memenuhi interest dari aktor itu sendiri? Pertama, preemptif kalau mereka bilang bahwa tidak semua film itu mau menyajikan backstory dari antagonis perempuan itu sendiri. Sadari, backstory antagonis tidak menjamin kesuksesan pada sebuah film. Audiens tidak hanya melihat protagonis dan cerita protagonis pada akhirnya. Kalau ada sebuah antagonis yang impactnya besar pada sebuah film, ketika dihadirkan backstory yang cukup membuka emosional dari para audiens, saya rasa secara pandangan logis pada akhirnya audiens itu akan lebih bisa terbuka emosionalnya dan sadar akan kenapa antagonis tersebut bisa menjadi jahat pada akhirnya. Tapi ya pada akhirnya pihak film itu akan memberikan backstory yang cukup sedih. Secara pada akhirnya orang-orang pada status quo itu bisa lebih terbuka. Tapi dua, apa implikasinya dan pada akhirnya itu perlu disesali sama sekali. A, orang-orang akan sadar bahwa semua kejahatan itu ada penyebabnya. Sehingga pada akhirnya B, orang-orang akan lebih sadar bahwa hak-hak perempuan yang tergores sehingga menjadi antagonis itu ada pada status quo. Sehingga pada akhirnya interest feminis itu lebih bisa tercapai pada sisi oposisi, karena pada akhirnya orang-orang yang menonton film tersebut bisa lebih sadar bahwa pada akhirnya hak-hak feminis dan hak-hak perempuan pada film tersebut sehingga mereka menjadi antagonis itu tidak pernah tersinggung dan tidak bisa terjawab. Sehingga pada akhirnya mereka lebih bisa untuk terbuka secara emosional dan bisa secara sadar bahwa mereka mengetahui bahwa isu feminis yang ada pada status quo seperti apa. Sehingga pada akhirnya bakal menjadi tim oposisi.
perempuan itu memiliki ya pendalaman sebagai karakter seperti yang dikatakan oleh Persis tadi, mereka dapat membawa emosi film sehingga mengundang penonton audiens tertarik pada film itu pada akhirnya. Selanjutnya hal yang kedua terjadi di sisi kami, pendalaman karakter perempuan sampai membawa emosi ada di sisi kami pada akhirnya. Dan saya rasa apabila memang melakukan hal seperti ini, ya semua orang bisa jadi aktor pada akhirnya. Sehingga hal itu tidak perlu dibahas. Kedua, ruang sisi kami ya. Sisi kami yang kedua, justru perempuan akan dianggap kuat karena dia antagonis. Itu tidak akan terjadi karena sebagai antagonis, penggambaran sebagai perempuan sebagai antagonis itu tidak dianggap kuat karena dia antagonis dapat melakukan hal buruk bagi perempuan yang digambarkan dia tadi emosional berbeda dengan laki-laki tentang sifat pola mereka, sehingga masih banyak sifat aktor lain seperti kenapa perempuan selalu digambarkan secara intensif sehingga tidak beli sesuai karakter mereka. Contohnya perempuan yang selalu suka marah akan dilampir pada akhirnya, kemudian perempuan yang suka ketawa-ketawa akan dibilang sederhana pada akhirnya. Selanjutnya masuk pada poin pertentangan perempuan pertama tentang perjuangan hak perempuan. Oposisi selalu memperbawakan yang perempuan itu adalah antagonis adalah bentuk perjuangan perempuan. Tidak menganalisis tidak, karena antagonis memang karena haknya tidak terpenuhi, namun dia balas dengan cara yang salah atau cara yang jahat pada akhirnya, namun ini akan diberikan secara intensif kepada perempuan sehingga perempuan akan diskriminasi pada akhirnya. Ataupun B, walaupun tidak berarti perempuan di oposisi itu tidak sebentar itu juri, karena perempuan juga bisa melawan kalau diperlakukan buruk, seperti yang katakan bahwa perempuan akan melawan memilih haknya sendiri, sehingga aktor utama kita yaitu feminis tidak memiliki urgensi kenapa dia akan membela perempuan pada akhirnya. Ataupun C, kenapa ini akan lebih baik di sisi kami? Kenapa? Karena feminis itu punya urgensi untuk menolong menyesali hal ini atas beberapa faktor. Kenapa? Karena perempuan beberapa faktor, karena perempuan itu sudah digambarkan sudah setingkat meningkat itu intensitas penggambaran perempuan sebagai suatu antagonis di dalam film pada akhirnya, sehingga apa-apa dampaknya kepada perempuan-perempuan yang lain. Seperti yang saya katakan seperti tadi, perempuan yang marah akan menjadi vampir pada akhirnya. Selanjutnya masuk pada poin pertentangan yang kedua terkait dengan dampak kepada aktor. Yang pertama feminis. Saya katakan tadi aktor utama kita yaitu feminis itu tidak seurgent itu untuk menolong perempuan di sisi oposisi pada akhirnya. Kenapa? Karena dia perempuan bisa membela diri sendiri karena mereka adalah antagonis yang dulunya baik kemudian menjadi jahat, sehingga dia akan sehingga dia memiliki alasan untuk membela diri sendiri, sehingga ada feminis yang berorganisasi untuk membela perempuan pada akhirnya sisi mereka. Selanjutnya terkait dengan perempuan sendiri, perempuan di sisi mereka itu tidak terdianggap sebenarnya itu. Sedangkan di sisi kami perempuan perempuan itu rentan. Kenapa? Karena mereka itu digambarkan intensitas penggambaran tokohnya sebagai antagonis dalam film itu terlalu intensif pada akhirnya. Contohnya perempuan di film horor misalnya, perempuan yang antagonis akan karakterisasikan sebagai orang-orang yang akan meninggalkan dari orang lain pada akhirnya, atau orang-orang yang suka ketawa atau yang suka marah pada akhirnya, sehingga ini akan kembali lagi dampaknya kepada perempuan yang sebenarnya ada di status quo pada akhirnya. Selanjutnya apa eksklusivitas yang ada di sisi kami? Di sisi kami kesejahteraan perempuan dari label masyarakat terkait dengan mereka akan dianggap dilabeli sesuai dengan karakter atau sifat tokoh antagonis itu tidak akan disesali pada akhirnya. Kenapa? Karena kami sebagai feminis akan tetap menaikkan hak perempuan dan menaikkan kesejahteraan perempuan dengan menyesali hal ini karena tingkat intensitas penggambaran perempuan
2, dan 1. Dua kegagalan terbesar dari sisi proposisi adalah bagaimana pertama, mereka nggak pernah jelaskan berupa faktor seperti apa yang akan ada di sisi mereka, seperti apa yang mereka mau. Ketika mereka sudah jelaskan kepada Anda ketika laki-laki yang mereka mau untuk dijadikan orang Katolik, jangan. Ketika saya berhasil melihat kasus mereka, maka aku kasus mereka. Tapi kegagalan terbesar yang kedua adalah mereka itu terlalu mengglorifikasikan kalau perempuan akan dicap sebelum itu dengan juri. Tapi oke, saya akan jelaskan dalam respon independen. Beberapa respon. Yang pertama, mereka bilang kalau di sisi kita itu mereka akan tambah diskriminasi karena ada
diputar di belakangnya. Tidak bisa. Berapa menit? 20. Menutup keseluruhan kasus dari sisi oposisi dalam 3, 2, dan 1. Saya melihat feminis masih berteriak di jalan menyuarakan hak perempuan, tapi pada akhirnya kenapa masih masif KDRT dan pelecehan terhadap perempuan? Oh, ternyata pendekatan feminis terlalu formal dan lain sebagainya. Itu adalah kasus secara simpel yang akan terjadi di sisi mereka. Saya akan menjelaskan kepada Anda apa sebenarnya kekurangan dari sisi proposisi dari awal. 1. Mereka terlalu berputar di aksi nyata, bukan pesan tersirat secara emosional yang seharusnya dilakukan di dunia digital itu sendiri. Karena sadari, mereka terlalu berfokus pada pendekatan secara formal dan lain sebagainya seperti penyuaraan dan lain sebagainya. Tapi saya rasa mereka tidak pernah menyinggung hal ini, jadi tidak usah pernah kredit argumen mereka. Tapi mereka tidak pernah melihat apa dampak positif dari sisi oposisi yang menjelaskan kepada Anda bahwa pada akhirnya akan ada pendekatan secara emosional dan bisa lebih membuka perasaan daripada audiens tersebut. Mereka tidak pernah berpikir tentang hal ini, mereka terlalu topis dan buang seluruh kasus mereka. Pun pada akhirnya kami telah memberikan 4 instruksi kepada pembicara 2 mereka dan 4 instruksi kepada pembicara 3 mereka. Dan mereka tidak pernah menjawab instruksi tersebut dan selalu menolak, bahkan tidak pernah memberikan jawaban atas instruksi yang kami lontarkan dan lain sebagainya. Jadi saya rasa mereka sudah ragu akan argumen yang mereka bawa pada akhirnya, sehingga pada akhirnya kasus mereka itu tidak terlalu bisa untuk menurunkan kasus dari sisi posisi itu sendiri. Tapi pada akhirnya mereka itu terlalu asumtif bahwa pada akhirnya karakter itu akan mempengaruhi stigma terhadap perempuan itu sendiri. Karena saya rasa kalau pada akhirnya bentuk intensitas ditingkatkan, akan ada produser film dan lain sebagainya itu akan membuka perasaan backstory dan lain sebagainya, dan pada akhirnya orang-orang status quo itu lebih bisa sadar secara emosional dan mereka lebih bisa berpikir secara rasional pada akhirnya. Tapi pada akhirnya mereka tidak pernah mau jawab kekhawatiran dari sisi kami, yaitu kami khawatir di sisi mereka akan ada aktor-aktor apatis, karena pada akhirnya orang-orang status quo itu tidak pernah diberikan hal-hal secara intensitas tinggi seperti tokoh antagonis dalam film yang menyerang perempuan dan sebagainya, dan pada akhirnya di sisi mereka aktor apatis itu lebih masif pada akhirnya. Jadi saya akan menjelaskan kepada Anda apa kelebihan dari sisi oposisi itu sendiri. 1. Kami menjawab kekhawatiran awal mengenai cap buruk itu sendiri. Sadari, perempuan dicap buruk itu masih bisa mencap buruk kembali laki-laki tersebut. Artinya apa? Hak mereka untuk memberikan stigma kepada orang lain itu telah ada. Dan pada akhirnya interest dari feminis adalah mereka mau untuk memperjuangkan hak perempuan itu sendiri. Contoh, kalau pada akhirnya mereka mau memperjuangkan bahwa perempuan juga bisa untuk memberikan stigma kepada laki-laki itu sendiri, saya rasa ini tidak terlalu bisa dikredit di sisi mereka, karena pada akhirnya bentuk cap buruk itu karena bentuk fisik daripada tokoh tersebut, bukan dari bagaimana sifat emosional dari tokoh tersebut sendiri. Pun pada akhirnya Anda sudah menjelaskan kepada Anda bahwa pada akhirnya kita akan mengubah stigma tersebut, karena pada akhirnya mereka sadar bahwa pada akhirnya bentuk intensitas antagonis perempuan di status quo itu sudah masih pada akhirnya, sehingga mereka bisa secara emosional dan bisa untuk lebih berpikir secara rasional pada akhirnya. Tapi 2, kami telah memenuhi bahwa masih ada 2 hal. A. Kami menjelaskan interest feminis itu sendiri seperti apa, yaitu pada akhirnya feminis itu adalah sekelompok atau orang-orang yang mau untuk memperjuangkan hal-hal dan kesetaraan gender dan sebagainya. Tapi B. Kami telah menjelaskan kepada Anda bahwa pada akhirnya bentuk korelasi kenapa bentuk peningkatan intensitas tokoh antagonis film yang diperankan oleh perempuan itu bisa berpengaruh terhadap hak feminis dan lain sebagainya pada akhirnya. Tapi juga kami telah menjelaskan kepada Anda bahwa pendekatan emosional itu lebih bisa untuk membuat orang-orang yang status quo itu bisa berpikir lebih rasional. Berbeda pada akhirnya di sisi mereka yang pada akhirnya akan lahir banyaknya orang-orang dan aktor apatis yang tidak pernah melihat bagaimana hak-hak feminis tidak pernah dilihat pada akhirnya. Tapi ya, saya rasa case perdebatan kita pada perdebatan hari ini adalah di sisi lawan mereka mau agar perempuan itu bisa membela, tapi itu sudah bisa di status quo. Mereka mau hak-hak perempuan itu disampaikan lewat teks, bukan secara emosional itu sendiri. Dan pada akhirnya di sisi kami akan ada pembukaan emosional, dan pada akhirnya orang-orang audiens dan sebagainya itu akan sadar secara emosional karena akan ada backstory daripada antagonis itu tersebut pada akhirnya. Pada akhirnya orang-orang jahat yang ada pada film itu sendiri tidak semena-mena akan menjadi jahat. Pada akhirnya mereka adalah orang baik yang sebelum disakiti, maka itu hak-hak perempuan yang disakiti dan sebagainya. Jika pada akhirnya audiens sudah bisa untuk melihat proses tersebut atau penjelasan bahwa memenangkan sisi oposisi. Selanjutnya untuk kita masuk ke perdebatan.
beban yang harus ada di sisi juga. Kami sudah bilang bahwa bagaimana pembuktiannya bahwa manifestasi dampak baik ini akan berdampak baik dan tentu saja menyebabkan dan di kontra juga simpel. Kenapa dengan sisi mereka yang tidak menyesali itu akan sesuai dengan juga. Tapi mari kita lihat bagaimana alur pendekatan kita pada kali ini. Satu, oposisi hadir dengan dalilnya bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Tapi dan mereka juga mengatakan bahwa antagonis itu hadir di film atau antagonis hadir di film atas alasan yang bisa membuat orang sadar akan alasan-alasan yang tapi saya rasa ini tidak benar karena antagonis di film memang orang yang mau berbuat jahat ke orang lain. Tapi walaupun memang ada alasan yang bisa membuat orang lebih sadar, tapi cara tersebut itu salah karena mereka tetap mau merugikan orang lain dengan cara yang lebih jahat, sehingga saya rasa itu akan buruk karena itu akan buruk apalagi jika antagonis itu dijalankan oleh perempuan dan perempuan di mereka akan tetap rentan sehingga saya rasa posisi mereka itu gagal. Kemudian yang kedua, di kami posisi sudah konteks bagaimana di status quo perempuan itu sudah serentak itu karena adanya diskriminasi dan karena adanya diskriminasi bahwa sifat perempuan yang memang dramatis, egois dan itu bertolak belakang dengan sikap laki-laki. Tapi kami juga sudah menjelaskan dengan eksplisit bagaimana